Kita sekarang berada di Kecamatan Pendawangan dan kegiatan kita berlanjut kepada kegiatan monitoring habitat beruang madu. Nah, saat ini saya berada di sumber air yang merupakan air alami mengalir dari daerah perbukitan. Dan ketika kita berbicara tentang habitat dari sebuah satwa, ada 4 hal yang harus kita penuhi atau harus kita cek dan kita pastikan bahwa 4 hal itu ada. Yang pertama adalah adanya sumber air, yang kedua adalah adanya pakan, dan ketiga adalah cover atau tempat bernaung atau tempat berlindung. Dan cover itu adalah seperti misalkan sarang, tempat bernaung, lubang batuan atau lubang kayu seperti itu. Dan terakhir adalah adanya areal bermain. Nah, ketika 4 hal itu telah terpenuhi, maka akan menjadi sebuah habitat yang mampu menopang kehidupan dari satwa liar. Nah, saat ini saya berada di salah satu syarat yang menjadi kelayakan dari sebuah habitat untuk mampu menopang kehidupan satwa, yaitu adanya sumber air yang melimpah. Ya, kita lanjutkan perjalanan untuk menemukan jejak atau keberadaan satwa dari beruang madu dan melihat indikator-indikator yang bisa dikatakan menjadi salah satu syarat dari kemampuan sebuah kawasan untuk menopang kehidupan sebuah satwa. Oh, di depan kita bisa kita lihat, nah ini adalah pasak bumi kawan-kawan. 1, 2 ya. Ada 2 pasak bumi kita jumpai di sini. Nah ini lagi 1 kita jumpai lagi pasak bumi. Sepertinya ini menjadi markas besarnya juga ya dari tumbuhan pasak bumi ini, yaitu Eurycoma longifolia. Menarik. Wah, kita menyusuri meniti kayu yang ditebang. Bertemu kembali dengan sumber air yang cukup jernih. Waktunya mengisi persediaan air yang sudah habis. Nah, ini beruang madu sama pawangnya. Sorry guys. Dari 8 jenis beruang yang ada di dunia, beruang madu kita adalah dengan nama jenis Helarctos malayanus, merupakan jenis beruang terkecil. Meskipun ukurannya kecil, tapi beruang madu atau Helarctos malayanus memiliki lidah yang paling panjang. Nah, mungkin untuk dapat menjangkau pakannya di alam, yaitu berupa rayap di dalam lubang serta madu di dalam lubang pohon. Sangat melimpah ya kawan-kawan air di sini, dan pasti dengan demikian menjadi lokasi yang sangat ideal untuk mampu menopang kehidupan satwa. Ada sumber air, pasti ada tumbuhan yang juga berpotensi pakan. Nah, sepertinya di depan ada bekas jejak cakaran. Mari kita lebih dekat lihat. Oke, kita lihat banyak sekali itu ada bekas cakaran yang terkumpul di satu tempat. Nah, sepertinya dia tidak memanjat sampai atas, tetapi kita lihat lagi, kita putari, ternyata nah ini bekas aktivitas dia kawan-kawan. Beruang ini mencari madu atau rayap. Nah, sepertinya ini ada sarang rayap. Beruang membongkar sarang ini sampai begitu dalam untuk mencari pakan, karena memang pakan beruang itu cukup banyak, karena beruang adalah jenis omnivora ya. Jadi mulai dari serangga, kemudian anak burung atau burung pun dimakan oleh beruang, dan tentunya seperti yang kita kenal, beruang juga makan madu, dan madu biasa terdapat di dalam kayu seperti itu. Nah, madu kelulut Trigona sp biasa yang bersarang di dalam kayu dan dibongkar oleh beruang untuk diambil madunya. Ya, ini dia bekas cakaran beruang kawan-kawan. Ya, kalau kita perhatikan di sini juga banyak batuan yang cukup besar untuk di spot ini. Nah, di tempat lain saya yakin ada bebatuan lagi yang memang lebih besar lagi, sehingga memiliki celah atau rongga di dalam batuan. Dan kita lihat seperti di depan kita,
Ya, seperti itu. Nah, ketika ukurannya lebih luas dan lebih besar, maka bisa digunakan oleh satwa dari beruang madu atau Helartos malayanus untuk berlindung. Nah, sehingga di habitat sekitar sini memiliki tempat untuk perlindungan, shelter atau sebagai cover perlindungan satwa beruang tersebut. Nah, kawan-kawan, kalau kita perhatikan di sini tadi ini adalah di atas dari sungai, sudah sedikit menanjak. Nah, kita jumpai beberapa pohon yang hampir semua pohon yang ada di sini terdapat bekas cakaran beruang. Nah, seperti ini di akasia ya, akasia mangium, akasia daun lebar. Terdapat banyak cakaran beruang di sekitarnya. Memang tidak terlalu nampak seperti Wolverine bekas mencakar atau pohon tadi karena menyesuaikan tipe dari kulit pohon dan tingkat kekerasan kulit pohon. Nah, ini sudah dipastikan adalah bekas cakaran beruang. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, cukup besar ini akasia mangiumnya. Oke, ini bersama kawan-kawan kita lihat juga sudah daerah menanjak, daerah bukit. Kalau tadi di bawah itu ada sungai, nah ini sudah mulai banyak tumbuhan resam. Nah, seperti ini. Ini bisa jadi areal bermain sekaligus areal bersembunyi atau covernya juga, atau sekaligus juga menjadi playing ground dari satwa beruang tersebut. Nah, sekarang memang belum musim buah, ya tidak dijumpai pohon berbuah satupun kecuali pohon ini. Coba kita perhatikan dari dekat. Ini adalah pohon ficus. Nah, ficus adalah tumbuhan yang berbuah sepanjang tahun, sehingga bisa dikatakan ficus adalah buah kunci atau tanaman kunci yang menyuplai hampir semua jenis satwa, mulai dari burung, mamalia, bahkan beruang untuk mengkonsumsi buah ini. Ketika tumbuhan lain belum berbuah, nah tumbuhan ficus akan berbuah setiap tahun, sepanjang tahun dan setiap bulan. Nah, ini kita lihat dari dekat pohon buahnya. Nah, buah-buahnya seperti ini yang matang berwarna merah. Ini adalah ficus aurita mungkin. Nah, inilah ciri-ciri buah ficus ya. Banyak airnya dan perbungaannya terselubung di dalam daging buah. Nah, rasanya seperti sawo ya, cukup manis berarti. Nah, inilah yang menjadi kunci buah kunci atau tanaman kunci yang ada di hutan sebagai suplai pakan dari berbagai jenis satwa yang ada. Nah, ini tadi. Ya, ada yang cantik. Ini adalah bunga atau puspa dari pohon puspa atau latinnya adalah Simawalici. Nah, puspa ini kalau di tempat kita atau tempat kami disebut dengan pohon penaga. Nah, masih satu kerabat dengan teh, yaitu Familiaceae. Ini kulitnya mengandung miang atau gatal. Ada yang mengatakan bahwa daunnya bisa untuk sakit perut atau diare. Nah, kalau kita perhatikan bahwa jejak beruang paling banyak dijumpai tidak jauh daripada sumber air dan yang pasti adalah sumber pakan. Nah, sekarang kita akan mencari apakah kita bisa menjumpai sarang beruang, karena beruang pun terkadang membuat sarang, tapi tidak setiap hari, tidak seperti layaknya orang hutan. Beruang juga membuat sarang di ketinggian maksimal biasanya hanya di ketinggian 7 meter. Nah, dan bentuk dari sarangnya pun berbeda. Dari setiap sarang yang ada pasti ada bekas cakarannya untuk beruang itu memanjat. Nah, ini adalah tertutup oleh tanaman resam. Ini adalah jenis pakis Dicranopteris linearis. Kita lihat di sini ada lorong di dalam jalur pakis ini. Nah, lorong ini adalah bisa dibilang lorong satwa. Ya, seperti itu, lorong satwa, dan bisa jadi satwa salah satunya adalah beruang madu itu tadi. Ini menjadi areal playing ground atau areal pergerakan dari satwa beruang itu, dari areal berlindung, kemudian menuju ke sumber air dan areal bermain. Oke, tadi adalah pakis resam. Ini adalah jenis pakis kawat atau Lycopodiella cernua, dan cukup tebal sekali
Nah, seperti ini perawakannya. Nah, aku kawat pakai sekawat. Kita di atas tempat seperti ini kawan-kawan, menarik sekali, seru. Jarang-jarang beraktivitas melewati tempat seperti ini. Kalau kemarin kita dari savana, sekarang kita dari padang tanaman pakis kawat. Ya, belum habis juga. Yo, sekarang kita bertemu dengan padang ilalang dan syukur tidak bertemu dengan satwa beruang. Karena beruang madu satwa malam atau nokturnal, maka mengurangi risiko untuk perjumpaan secara langsung. Dan untuk pemantauan habitat memang kita lakukan pada siang hari untuk memastikan bahwa layak dan apakah keberadaan beruang itu memang benar-benar ada melalui jejaknya. Oke kawan-kawan, sepertinya kita berakhir di sini dan mudah-mudahan beruang tidak menyusul kita karena dia pasti tahu di mana posisi kita. Penciuman beruang 100 kali lebih kuat daripada penciuman manusia. Nah, di dinding-dinding batu ini banyak sekali tumbuhan yang lagi diburu orang. Keluarga Araceae atau talas-talasan ini adalah Sysmatoglotis ya. Genusnya, kalau spesiesnya saya belum dapat pelacaknya. Kalau disusul beruang mau lari kemana ini? Mana kecepatan lari beruang bisa mencapai 48 km per jam. Luar biasa, menyenangkan, menunjukkan alam begitu indah diciptakan.